Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidu shomadu yahdil rasyad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya aliyyu ya azim sholli ala sayyidina Muhammadin lil qadril azim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim wahdina wahdina siratal mustaqim. Amma ba'du. Hadratul karamin, para alim ulama, para bapak hadirin yang kami muliakan, dan tak lupa pula kepada ketua penyelenggara sholat Muhammadiyah di tingkat kelurahan Gelanggang, yaitu Bapak Ustadz Wahyudi yang kami muliakan, wabil khusus kepada ketua yayasan Gedung Al-Ma'ruf yaitu Bapak Haji Siddiq Purnomo yang kami muliakan, Sohibul Bait Bapak Uji sekeluarga yang berbahagia, dan penata acara yang kami taati. Pertama-tama kami memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita dikaruniai taufik hidayah oleh Allah, bisa bertemu dalam rangka acara mujahadah Hizbullah yang kita lakukan di setiap seminggu sekali, dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani. Sanjungan sholawat salam barokah yang setepat-tepatnya kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tundanya kami menghaturkan salam ikraman wa takdiman wa mahabbatan kepada para ahbabillah, para sultan auliya min awalihim ila akhirihim, khususan hadratil wasiat zaman wa akhwanihi wa sari auliya ilah radhiyallahu ta'ala. Semoga apa yang kami sebut di atas tadi, khususnya beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencurahkan syafaat tabiannya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita benar-benar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membuahkan manfaat masalah fiddin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin yang kami muliakan, marilah di dalam kesempatan ini kita senantiasa mensyukuri nikmat pemberian Allah, baik itu nikmatul ijab, nikmat yang diwujudkan oleh Allah, maupun nikmatul imdad, nikmat yang dipelihara. Walaupun kita tidak bisa mensyukuri keseluruhannya, jangankan mensyukuri, menghitung-hitung aja kita tidak akan mampu menghitungnya, karena banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 34 dikatakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Dan sekiranya kamu disuruh menghitung-hitung nikmat pemberian Allah, pasti kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat kufur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak hadirin yang kami muliakan, mari kita akui dengan jujur serta memohon maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di dalam mensyukuri nikmat pemberian Allah ini, mari kita pergunakan dengan sungguh-sungguh untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Manusia diciptakan tujuannya adalah untuk ibadah. Apabila kita pergunakan untuk ibadah, berarti kita menyimpang daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Ad-Dariyat ayat 56 dikatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tiada aku menciptakan jin dan manusia melainkan aku ciptakan untuk ibadah kepadaku. Lah, ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji saja. Yang menjalankan rukun Islam itu saja. Tetapi semua di samping ibadah wajib, ibadah sunnah, di dalam kita menjalankan perbuatan apa saja yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, kita niati semata-mata lillah karena Allah, sehingga di dalam hidup kita ini dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kita menjalankan ibadah itu kita harus ikhlas, kita harus bersih dalam hati, semata-mata lillah, tidak ada pamrih apapun. Maka ibadah harus kenal atau makrifat. Sebagaimana di dalam kitab Zubat yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Ruslan dikatakan, awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Awal kewajiban seseorang adalah untuk makrifat dan dengan mengenal seyakin-yakinnya. Para bapak hadirin yang kami muliakan, marilah kita di dalam hidup ini, mari kita untuk berusaha untuk memelihara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah ini. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah ayat 5 dikatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah aku menyuruh beribadah kecuali aku menyuruh beribadah untuk memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Oleh karena itu, wajiblah untuk kita bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran nafsu yang senantiasa mengajak lupa kepada Allah, mengajak berbuat maksiat, sehingga melakukan ujub, riya, takabur dan sebagainya. Itu harus kita potong sehingga kita jadikan nafsul mutmainnah. Sebagaimana di dalam kitab Kifayatul Aqiyah dikatakan, tasdiyatun nafsi anil roda'il wajibah. Membersihkan hati dari kotoran-kotoran nafsu adalah wajib. Wajib di sini harus diusahakan oleh setiap manusia dalam rangka upaya mencapai hidup selamat, sejahtera, bahagia lahir dan batin di dunia sampai di akhirat. Tepat sekali apa yang dikatakan oleh beliau Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Inna fil jasadi lamun godan ida soluhal jasadu kulu wa ida fasadal jasadu kulu ala wajal kolam." Sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada subal daging, yang mana subal daging itu baik, maka akan menjadi baik seluruh jasad. Dan apabila rusak atau kotor, maka menjadi rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah, yaitu hati. Oleh karena itu, marilah kita di dalam kesempatan ini kita berusaha untuk membersihkan hati dari kotor-kotor nafsu. Kita tundukkan sehingga menjadi nafsul mutmainnah, nafsu yang mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bersihkan hati kita, sehingga akan tumbuh di dalam hati kita yaitu penyakit-penyakitnya hati, seperti ujub, riya, takabur, merasa bangga, merasa lebih baik daripada orang lain,
dan merasa suudon, sangka buruk terhadap orang lain, sehingga tidak terasa hati kita kotor. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu ja'tanibu katsiran minadh dhani inna ba'dadh dhani ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqarahtumuhu wattaqullaha innahu tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kebanyakan berprasangka. Sesungguhnya berprasangka buruk itu dosa. Dan janganlah mencari kesalahan orang lain. Dan jangan suka menguji terhadap sesama yang lain. Sukakah kamu makan daging saudara kamu sebelumnya sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menerima taubat lagi Maha Penyayang. Para bapak hadirin yang dimuliakan, oleh karena itu marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon syafaat kepada beliau Rasulullah SAW, memohon jamuan doa restu kepada para aulia-aulia Allah, khususnya kepada Ghausiyah zaman wa aqwanihi wa sa'i auliyaillah radhiyallahu ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari berprasangka buruk, dijauhkan dari ujub, riya, takabur dan sebagainya. Marilah kita di dalam hidup ini kita tanamkan kerendahan kita. Kita merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam kitab Takribul Usul dikatakan, la yakunul fadlu illa lil qulubil munkasiratil muta'abidatil linnafatil ilahiyah. Fadl Allah Subhanahu wa taala, taufik, hidayah dan ampunan dan sebagainya tidak akan diberikan kecuali diberikan kepada orang-orang yang nelongso, merasa banyak dosa, merasa zalim, merasa kufur dan merasa butuh sekali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Memohon syafaat kepada Rasulullah SAW dengan bacaan sholawat wahidiyah. Apabila kita kalau mau bersungguh-sungguh mengamalkan sholawat wahidiyah dan ajarannya, saya yakin pasti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu kesabaran, fafiru illallah wa Rasulullah SAW, dan ilmu makrifat. Mari kita tata adab kita, adab lahir maupun adab batin, dengan kita jiwai lillah billah li rasul bi rasul. Mari dengan sungguh-sungguh nelongso, merasa banyak sekali dosa kita, dosa kepada Allah, dosa kepada Rasulullah, dosa kepada umat masyarakat jamil alamin. Mari kita memohonkan para ahli kubur kita yang sudah meninggal, khususnya para jamaah umroh, khususnya para jamaah gedung, mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pulang dari umroh menjadikan umroh yang mabrur. Marilah dengan sungguh-sungguh merasa istighfar, merasa benar-benar di hadapan beliau Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Demikian apa yang kami sampaikan. Di dalam kami menyampaikan kemudian ada kekurangan, kesalahan, kehilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah wa minal rasuli sallallahu alaihi wasallam wa minal ghawsiyat zaman wa nadra wal barakah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.